nama aku Reva dan ini channel YouTube aku namanya Reva's Room. Di video kali ini aku mau sharing dasar-dasar merajut yang aku tahu. Untuk contoh, di sini aku pakai benang milk cotton. Di labelnya ini aku lihat nggak ada keterangan rekomendasi ukuran hakpennya, tapi aku cek di all shopnya, di sana direkomendasikan menggunakan hakpen nomor 6 atau hakpen ukuran 3,5 mm. Di sini aku pakai hakpen yang double point seperti ini dan aku pakai yang nomor 6. Pertama, aku mau bikin simpul dulu. Jadi sebelum mulai rajut, kita biasanya bikin simpul. Dan aku punya 3 cara bikin simpul. Ini cara yang pertama, cara yang menurut aku paling gampang. Jadi ini talinya tinggal dililitin kedua jari aja kayak gini. Terus aku keluarin lilitannya dan aku ambil ekor benangnya kayak gini. Tinggal ditarik dan disesuaikan aja. Setelah itu kita ambil hakpen dan mulai merajut. Lanjut ke cara yang kedua, ini menurut aku adalah cara yang paling praktis. Kita langsung aja pakai hakpen kayak gini. Kita buat simpul pakai hakpen, terus simpulnya ditahan pakai ibu jari dan jari tengah. Kita ambil benangnya dan kita lewatin simpul yang tadi. Dan ini cara yang ketiga atau cara yang terakhir yang aku tahu. Jadi benangnya kita bikin simpul yang mirip kayak kue monde ini, kayak gini. Terus kita tarik, kita ambil di bagian ekor benangnya. Setelah itu tinggal disesuaikan aja ukuran simpulnya. Selanjutnya aku mau ngasih tahu gimana cara aku megang benang ketika merajut. Jadi yang di sebelah tangan kanan aku ini adalah ekor benang dan yang di sebelah kiri ini benang aktif yang dari gulungan benangnya. Dan untuk megang hakpen itu juga ada 2 cara. Pertama itu kita megang digenggam gitu, dan yang kedua kayak megang pulpen. Nah, kalau digenggam itu jadi ngerajutnya kayak gini. Tapi untuk aku sendiri lebih nyaman megang hakpen tuh kayak megang pulpen, jadi kayak gini pegangnya. Oke, sekarang kita mulai merajutnya ya. Pertama, kita akan bikin rantai dulu. Nah, di sini aku udah bikin simpulnya. Kalau bikin simpul, pastikan simpulnya tuh nggak terlalu kencang atau nggak terlalu longgar, jadi dia masih bisa jalan-jalan kayak gini di hakpen. Selanjutnya, kita akan bikin rantai atau chain. Caranya kita kait benang dari bawah seperti yang ada di video. Kemudian kita masukkan ke simpul dan kita lewati simpul yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini aku udah bikin 3 chain. Ini 1, 2, dan 3. Dilanjut terus sampai dengan chain yang kita butuhkan. Karena setiap project pastinya kita butuh chain atau rantai dengan jumlah yang berbeda-beda. Di sini aku akan buat 10 chain karena aku hanya ingin membuat contoh aja. Nah, ini dia 10 chain yang udah aku buat. Selanjutnya aku tambah 1 chain lagi karena aku akan membuat contoh gimana caranya bikin single crochet atau tusuk tunggal dalam bahasa Indonesia. Jadi caranya kita masukkan hakpen ke lingkaran kedua atau rantai kedua dari rantai yang ada di hakpen ini. Jadi lingkaran yang ini maksudnya. Nah, ini kan bentuknya kayak bentuk V gitu ya. Nah, kita akan masukkan ke yang V di atasnya sini. Bisa dilihat di contoh di video ini. Setelah itu kita kait benang, terus kita ambil benangnya dan ditahan di hakpen. Jadi di hakpen ini ada 2 lingkaran seperti yang di video, dan kita ambil lagi benangnya dengan hakpen, terus kita lewatin 2 lingkaran sekaligus. Kemudian lanjut
di rantai sebelahnya juga lakuin hal yang sama. Dan ini adalah single crochet kedua aku. Hasil rajutan menggunakan single crochet atau tusuk tunggal ini cenderung lebih rapet dan hasilnya tuh akan sedikit kaku gitu ya. Dan biasanya ini tuh cocok banget untuk bikin project-project tas yang emang butuh feel yang kaku gitu ya. Aku lanjutin dulu ya, ini single crochet aku sampai di akhir rantai. Di sini aku akan buat 10 single crochet atau 10 tusuk tunggal. Ini aku udah selesai, ini tinggal satu rantai lagi yang aku mau bikin. Nah, di sini aku udah punya 10 single crochet. Untuk row selanjutnya tinggal kita tambah satu chain lagi. Kita putar, terus kita masukkan hakpen ke rantai yang kedua atau lingkaran yang kedua. Seperti yang aku bilang di awal, ini kan rantainya bentuk V ya. Kalau yang pertama tadi itu kita masukin di atasnya, bagian atasnya. Kalau ini kita langsung masukin ke duanya, maksudnya ke bentuk V-nya itu. Bisa dilihat ya langsung di videonya tuh, jadi contohnya kayak gitu. Nah, ini lingkaran yang sini, nah aku masukin di sini ya. Kayak gitu. Kita kait benangnya, kita lewatin dan kait lagi, terus kita lewatin dua lingkaran. Kayak gitu terus sampai selesai. Di sini udah mulai kelihatan ya motif single crochet itu kayak gimana. Nah, ini aku udah sampai di rantai yang terakhir atau rantai yang ke-10. Jadi total keseluruhan akan ada 10 single crochet. Dan ini aku udah sampai di rantai terakhir di baris yang kedua untuk membuat single crochet. Dan ini hasil akhirnya. Ini adalah bagian depannya, ditandai dengan ekornya yang ada di sebelah kiri. Dan ini adalah bagian belakangnya. Aku di sini bikin 6 row atau 6 baris. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Selanjutnya aku mau bikin half double crochet.